Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6331 sampai bab 6340. Claire memiliki sedikit pengalaman dalam cinta. Dia tidak tahu banyak tentang bagaimana wanita memikirkan masalah ketika mereka terlibat dalam hubungan segitiga, dan seberapa ekstrim emosi mereka. Tapi setelah Charlie menjelaskannya seperti ini, dia memahami situasi umumnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya, ayah berperilaku sangat buruk ketika Bibi Hall pertama kali kembali. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati ibu. Dia hanya memikirkan Bibi Hall dan bahkan mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Jika aku jadi ibu, aku pasti akan sangat marah. Charlie berkata, jangan bicara ini di sini. Kita pergi ke tim polisi lalu lintas dulu. Oke, Claire mengangguk. Lalu menarik Charlie kembali dan berkata, suamiku, mereka pasti tidak dalam bahaya pribadi di tim polisi lalu lintas. Dan dengan polisi lalu lintas di sana, pasti tidak mungkin bagi mereka untuk berperang di sana. Kita tidak perlu terburu-buru ke sana. Tanya Charlie dia. Istriku, apa maksudmu? Claire berkata dengan sedikit cemas. Kita harus memikirkan bagaimana kita dapat meringankan krisis di antara mereka. Jika memang seperti yang kamu katakan, ibu bisa menebaknya sendiri. Lalu konflik antara mereka berdua masih awal, dan itu mungkin baru permulaan. Perkelahian di jalan raya paling banyak hanyalah hidangan pembuka bagi kepribadian ibuku. Jika masalah ini tidak terselesaikan dari akarnya, dia mungkin akan melakukan kekerasan ketika dia sampai di rumah. Charlie tiba-tiba menyadari dan berkata setuju. Istriku, kamu masih paling tahu karakter ibu. Jika masalah ini tidak dapat melepaskan ikatan hatinya, keluarga kita tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Claire tidak bisa merasakan aslinya. Dia menghentakkan kakinya dan bertanya dengan cemas. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Charlie berpikir dan bertanya padanya. Apakah ibu akan bersedia menceraikan ayah setelah kejadian ini? Kebetulan ayah juga ingin menceraikannya. Apakah dia akan bercerai? Lagi pula mereka tidak bisa hidup bersama. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menceraikan mereka berdua? Agar mereka bisa tetap bersama selamanya. Claire bertanya dengan tergesa-gesa. Kalau sudah bercerai, kemana ayahku akan pergi? Dengan karakter ibu, ayahku harus menghindarinya. Jadi dia pasti tidak bisa terus tinggal di rumah. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Dia tidak bisa diusir saat ini, kan? Setelah mengatakan itu, Claire menambahkan, dan sejujurnya, mereka berdua sudah sangat tua. Jika mereka bercerai saat ini, mereka akan ditertawakan. Akan sangat sulit untuk memulai sebuah keluarga lagi. Setelah itu, mereka berdua menjadi lebih tua. Mereka tidak bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Dan pernahkah kamu berkemah? Jika mereka benar-benar bercerai, mereka akan benar-benar menjadi musuh bebuyutan. Bagaimana aku, putri mereka, bisa berada di antara mereka berdua di masa depan? Charlie mendecakkan bibirnya. Kalau begitu maksudnya mereka berdua tidak bisa berpisah. Mereka harus hidup bersama. Dan mereka harus melupakan masalah ini sepenuhnya. Itu benar, Claire mengangguk. Lalu berkata dengan serius. Alangkah baiknya jika mereka bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Charlie berkata sambil tersenyum. Karakter ayah baik-baik saja. Jadi pasti tidak ada masalah. Tetapi kamu tahu karakter ibu. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Claire berkata dengan cemas. Oh, suamiku. Kamu perlu menggunakan kecerdasanmu dan kebijaksanaan. Begitu banyak orang besar dengan hormat memanggilmu Master Wade. Dan kamu dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Tidak peduli betapa sulitnya masalah. Tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini di rumah? Saat dia mengatakan itu,
Dia memeluk Ye Lengan Chen dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata dengan tertidur, "Suamiku, tolong pikirkan cara. Aku benar-benar tidak ingin mereka bercerai. Bibi Hall itu sudah menikah dengan orang lain. Bahkan jika ayahku menceraikan ibuku, tidak ada calon yang baik untuk menikah lagi. Belum lagi karakter ibuku. Jika ayahku menceraikanku, begitu ayah menikah, dia pasti akan berakhir sendirian dalam hidupnya. Kamu mengatakan bahwa pasangan yang bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain berakhir sendirian, bahkan tanpa teman hidup. Betapa menyedihkannya hal itu." Charlie menyentuh dagunya dan berkata dengan malu-malu, "Sayang, aku tidak ingin bekerja keras. Kuncinya adalah hal ini terlalu sulit. Aku tidak bisa mencuci otak ibuku dan membuatnya melupakan ini, kan?" Claire berkata dengan cepat, "Suamiku, pikirkan lagi. Pikirkan baik-baik. Kamu pasti bisa memikirkan solusinya." Charlie mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu berkata, "Tidak ada solusi. Tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dan saya ingin kamu bekerja sama dengan saya. Kamu tidak boleh membiarkan apapun lolos. Jika tidak, semua upaya kita akan sia-sia. Bisakah kamu melakukannya?" "Saya bisa." Claire mengangguk tegas lalu bertanya kepadanya, "Suamiku, apa yang kamu lakukan? Apakah ada cara yang baik?" Charlie berkata, "Saya belum punya rencana khusus. Saya hanya bisa berimprovisasi ketika suatu saat tiba. Ayo pergi ke sana dulu." Mereka berdua meninggalkan bandara dan naik taksi tim polisi lalu lintas jalan raya menuju bandara. Begitu memasuki halaman, mereka melihat Culinan diparkir di halaman. Charlie meminta Claire masuk dulu. Sementara dia mengeluarkan barang bawaan Claire dari mobil, lalu mendorong barang bawaannya untuk mengikutinya. Saat ini, Elaine sedang menangis di dalam ruangan dan berteriak, "Saya telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Saya telah menderita begitu banyak keluhan. Sangat menderita. Dan menderita begitu banyak dosa, tetapi dia benar-benar terhubung dengan kekasih lama di belakangku." Rekan polisi lalu lintas, "Menurut Anda apakah salah jika saya memukulnya 2 kali?" Polisi lalu lintas itu hampir pingsan. Tetapi dia masih berkata dengan sabar, "Nyonya, saya sudah mengatakan berkali-kali. Apa yang dia lakukan memang salah. Memang tidak bermoral. Dan memang harus menerima kecaman dari masyarakat dan hati nurani. Apalagi jika ingin mengatakan bahwa pasangan sedang marah-marah. Anda hanya bisa menyerangnya beberapa kali. Hal ini bisa dimaklumi. Namun satu-satunya hal yang ingin saya jelaskan adalah Anda tidak bisa melakukannya di jalan raya, kan?" Elaine berkata dengan marah, "Tentu saja saya akan segera melakukannya jika saya mengetahui hal semacam ini pada saat itu. Tidak untuk menyebutkan di jalan raya. Bahkan di PBB. Saya harus melakukannya saat itu juga." "Hei." Polisi lalu lintas sangat tidak berdaya sehingga hanya bisa berkata, Oke, saya mengerti suasana hati Anda. Saya tidak akan berkomentar. Lagi pula, suamimulah yang kami hukum hari ini. Poinnya sudah dikurangi. Dan informasi bagusnya juga sudah didorong. Sekarang, tenang saja dan tunggu putrimu menjemputmu dan suamimu. Oke." Elaine penuh gigi dan berkata, "Dia bajingan. Bukan suamiku." Oke, polisi lalu lintas berkata dengan sabar. "Maksudku, pihak Tuan Xiao sudah ditangani. Kamu bisa kembali sebentar lagi." Elaine bertanya balik, "Apakah kamu tidak menangkapnya karena berselingkuh selama menikah?" Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Ini adalah hal yang biasa. Dia tidak melanggar hukum. Apalagi kami polisi lalu lintas. Untuk hal seperti ini, yang paling bisa kami lakukan adalah memberitahu kantor polisi setempat untuk berkoordinasi." Elaine geram, "Saya tidak perlu koordinasi. Yang saya inginkan adalah menangkapnya." Begitu Claire memasuki tim polisi lalu lintas, dia mendengar suara Elaine. Begitu dia masuk, dia mengikuti suara itu untuk mencarinya. Seorang polisi lalu lintas berhenti dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Claire buru-buru berkata, "Saya cari Elaine. Saya putri." Ketika polisi lalu lintas mendengar ini, dia menghela napas lega dan berkata dengan cepat, "Oh, kamu akhirnya sampai di sini. Ibumu terus berteriak bahwa dia ingin bunuh diri. Kami sudah meminta 3 orang berbeda datang untuk membujuknya.
Ketika polisi lalu lintas mengatakan bahwa Elaine akan bunuh diri, Claire tiba-tiba berkata dengan gugup, bahwa aku segera menemuinya. Polisi lalu lintas juga berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo, ayo." Setelah mengatakan itu, dia segera membawa Claire bersamanya, lalu berjalan ke kamar tempat Elaine berada. Charlie kebetulan menyusul. Dia meletakkan barang bawaannya di pintu masuk dan mengejar mereka. Dia menghentikan mereka berdua dan bertanya, "Kamera polisi lalu lintas. Di mana Tuan Wilson yang datang ke sini bersama Nyonya Elaine? Bolehkah saya melihatnya terlebih dahulu?" Polisi lalu lintas bertanya dengan rasa ingin tahu. "Siapa Anda?" Charlie menjelaskan. "Saya menantunya. Saya tidak berpikir istri saya akan membujuk ibu mertua saya. Dan saya akan membujuk ayah mertuaku. Setelah mereka dibujuk, kami akan membawa pulang bersama." Polisi lalu lintas berkata dengan cepat. "Oh, bagus sekali." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melambai kepada rekannya. "Sai, kemarilah. Bawa pria ini ke ruangan Jacob." Pria itu buru-buru berkata, "Oke." Charlie memasuki ruangan tempat Jacob pertama kali. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Jacob dengan wajah berantakan duduk di kursi dan merokok berat. Polisi lalu lintas lainnya menasihatinya. "Kamu, jangan sembunyikan apapun dari istrimu. Kamu harus terakumulasi. Aku sendiri yang mengutarakan. Kamu tidak menyembunyikan apapun dari kekasih lamamu. Jadi mengapa kamu tidak bertahan lebih awal? Kalau sudah bertahan dengan jelas sebelumnya, bukankah masalah ini sudah selesai?" Jacob tidak menyadari bahwa Charlie telah masuk. Dia menyalakan kepalanya dan merokok sambil berbohong. Saya tidak ingin menimbulkan masalah." Polisi lalu lintas tersenyum. "Ayo, kita semua laki-laki. Jika tidak ada yang salah terjadi, saya tidak sabar untuk menceritakan masalah ini. Mengapa kamu tidak memberitahu istrimu tentang hal itu dan merahasiakannya begitu lama? Apakah ada hal lain yang ada dalam pikiranmu?" Jacob tidak tahu bagaimana harus menghadapinya untuk sementara waktu. Pada saat ini, polisi lalu lintas mendongak dan melihat Charlie dan rekannya yang membawa Charlie masuk, dan saling memandang dengan pandangan bertanya. Pria itu kemudian berkata, "Menantu Jacob ada di sini. Biarkan mereka tiba-tiba sebentar." Jacob tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Charlie. Dia mendekat dan menangis dan berkata, "Charlie, ya ampun menantu. Kamu benar-benar baik kali ini. Kamu harus membantuku." Kedua polisi lalu lintas itu keluar, meninggalkan Charlie dan Jacob di ruangan. Charlie bertanya tanpa daya, "Ayah, apa yang terjadi?" Jacob berkata dengan marah, "Hei, jangan sebutkan itu. Wilton dalam pertemuan kami memberiku undangan pernikahan yang diberikan oleh Matilda kemarin. Undangan itu dibiarkan saja di mobil. Aku bilang biarkan saja. Tapi hari ini dia meneleponku tanpa malu-malu untuk mengingatkanku akan hal itu. Seolah-olah dia memintaku untuk mengambil pujian atas hal itu. Ternyata bagus." Lalu Elaine duduk di depanku. Apakah dia tidak melihat undangannya? Kemudian dia mulai bertanya padaku kapan Matilda kembali. Aku tidak mengutarakan. Tapi dia bertanya apakah aku berselingkuh dengannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi ternyata wanita jalang ini sepertinya tercerahkan. Dia duduk di sana dan mengoceh dan mengoceh. Dan dia menebak semuanya. Kemudian dia mulai berkelahi denganku di jalan raya. Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie untuk meminta bantuan. "Menantu yang baik. Beri aku tipuan dan lihat apa yang harus aku lakukan sekarang." Elaine tidak hanya mengikutiku jika aku tidak bisa melakukannya. Dia akan pergi ke pernikahan Matilda untuk menanyakan kapan dia kembali. Bukankah ini akan merusak reputasiku di Aurus Hill? Charlie menghela nafas dan berkata, "Ayah, aku sudah puas tentang ini sejak lama. Segalanya mungkin menjadi buruk, tapi kamu tidak mempercayainya." Jacob menjelaskan, "Bukan aku tidak percaya. Aku hanya sial." Charlie bertanya kepadanya, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" "Aku bisa menemukan cara untuk menghentikan pernikahan. Aku tidak ingin melepaskan ibu. Bahkan jika dia pergi, aku akan punya cara untuk mencegahnya memasuki tempat kejadian. Tapi kuncinya adalah apa yang akan kalian berdua lakukan di masa depan. Apakah kamu ingin pergi? Atau kamu ingin tetap bersama?" Mata Jacob tiba-tiba redup. Sambil menghela napas panjang, dia merentangkan tangannya dan menghela napas. "Saya harap saya bisa bercerai lebih cepat.
Saya sudah bersama Matilda. Tetapi jika kami bercerai sekarang, dengan siapa saya akan tinggal di masa depan? Karakter Elaine bisa mencakupnya. Apakah kamu ingin aku terus tinggal di Villa Elite Thompson? Bukankah kamu akan mengusirku dari rumah? Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Jadi aku tidak bisa tanpa malu-malu tinggal di sebelah bersama ibu dan istrimu, kan? Setelah mengatakan itu, Jacob menghela napas lagi. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Charlie bertanya kepadanya, apakah itu berarti kamu tidak ingin pergi? Jacob berkata sambil tersenyum pahit. Hei, meski aku sudah tua sekarang, jika tidak bisa bercerai, maka tetaplah bersama. Jika aku bercerai karena ini, aku tidak akan bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Jika bercerai, aku tidak akan mampu menyembunyikannya di wajahku jika kabar tersebar. Selain itu, apa yang akan memikirkan Claire tentangku? Aku tidak akan bisa melakukannya lagi di masa depan. Bagaimana cara menghadapinya? Setelah mengatakan itu, Jacob menghela napas lagi. Orang bilang, bisa menungganginya untuk mencari kuda. Atau bisa menungganginya untuk mencari kuda. Kamu bisa kehilangannya setelah kamu menemukan kudanya. Kudaku telah melarikan diri bersama yang lain. Dan aku akan kehilangannya lagi. Kalau cumannya hilang, akankah berakhir? Bisnis ini mengalami kerugian besar. Charlie mendecakkan bibirnya. Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Perceraian adalah hal yang paling sulit untuk berhadapan saat ini. Ayah tidak ingin bercerai atau pindah. Ayah tidak ingin orang lain menuding. Dan kamu tidak ingin Claire memiliki pendapatmu. Maka kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kamu harus membiarkan ibu benar-benar mengatasi rintangan ini. Menurutmu apakah mudah untuk menangani karakter ibu yang penuh tekad untuk membalas? Jacob tiba-tiba merasa seolah-olah dia dipukul oleh embun beku. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya, itu tidak mudah, menantuku sayang. Kenapa kamu tidak meminjamkanku uang dan aku akan bersembunyi di tempat lain sebentar? Charlie bertanya lagi. Berapa lama jangka waktunya? Jika kamu melarikan diri, apakah ekosistem ibu akan mengampunimu? Kamu melarikan diri. Lingkaran tetapimu tidak melarikan diri. Dengan karakternya, dia pasti akan memasukkan kejahatan kamu dan mencela kejahatan kamu di depan semua orang yang mengenal kamu. Maka kamu tidak akan pernah ingin kembali lagi di masa depan. Saat dia berkata, Charlie menambahkan, tapi itu tidak masalah jika kamu tidak kembali. Aku kenal beberapa orang di luar negeri yang cukup berkuasa. Ada seorang teman yang merupakan kaisar lokal di Timur Tengah. Bagaimana kalau kamu pergi ke tempatnya? Tidak. Apakah kamu ingin aku pergi? Jacob menahannya seperti mainan dan terus berkata, aku hanya ingin keluar untuk menghindari pusat perhatian dan kembali setelah berita tentang masalah ini berlalu. Tidak mungkin tidak untuk kembali lagi. Dan membiarkan transmisi seperti ini. Katanya. Aku sebaiknya tidak keluar. Jika aku pergi, maka aku akan membiarkan dia berbicara kosong tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan memohon dan bertanya, menantu yang baik, bagaimana kamu bisa membuat ibumu mengatasi masalah ini dengan tenang? Jika kamu dapat membantuku mengatasi rintangan ini, kamu akan menjadi penyelamatku. Mulai sekarang, aku akan mendaki Gunung Pedang dan Lautan Api. Jika kamu bisa membuka seluruh kata. Jika aku mengirimkan mataku. Nama keluargaku bukan Wilson. Charlie menghela nafas dan berkata, jika kamu benar-benar ingin masalah ini berakhir dengan damai, aku punya satu solusi. Caranya, jika kamu bekerja sama sepenuhnya denganku, mungkin ada peluang untuk sembuh. Tapi aku tidak bisa menjamin kamu bahwa metode ini akan berhasil. Jika berhasil, keluarga kita yang beranggotakan 4 orang akan berhasil keluar dari sini dan pulang sambil tersenyum. Jika tidak berhasil, maka kamu harus mencari solusi lain. Aku tidak punya ide bagus lagi. Mendengar ini, Jacob langsung bertanya, menantu yang baik, berapa tingkat keberhasilan metode kamu? Charlie berkata dengan ringan, 50-50. Jacob berkata dengan ekspresi tertekan, saya mengerti. Kamu juga tidak yakin. Charlie berkata, saya bilang, 50-50. Kalau kamu berhasil lebih jauh, mundurlah misalnya menjadi orang yang baik hati. Kalau bisa pulang dan menjalani hidup, saya tidak bisa melihat kamu jika kamu tidak berhasil. Kalau tidak menyelamatkan,
Aku akan menyewakan apartemen untuk selamanya di kota. Kamu keluar dulu dan biarkan ibu tenang. Jika dia benar-benar ingin kuliah di Universitas Lansia atau Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Claire dan aku akan menemukan cara untuk menghentikannya. Jacob selesai mendengarkan. Setelah mengatakan ini, dia memegang tangan Charlie erat-erat dan mengagumi oleh isak tangis. Menantu yang baik. Dengan kata-katamu, hati ayah akan setengah tenang. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Charlie berkata dengan serius. Ayah, kami benar-benar perlu menggunakannya. Metode ini mengharuskanmu keluar dan memutuskan hubungan. Jacob berkata dengan tegas. Saya bersedia menyerah. Saya bersedia melakukan apapun. Selama aku bisa melewati rintangan ini, aku akan melakukan yang terbaik tanpa peduli apa yang kamu minta. Setelah itu, dia tidak yakin dengan kata-kata Charlie. Dia dengan cepat bertanya, menantu yang baik, jika hal ini tidak berhasil, jika kamu menyewakan rumah untukku, bisakah kamu menyewakan rumah di lingkungan yang lebih baik untukku? Selain itu, bagaimana dengan culinan? Bisakah kamu mengizinkanku mengemudi? Charlie tidak bisa diucapkan oleh Jacob. Dia enggan diusir dari rumahnya, namun tetap ingin tinggal di mansion dan mengendarai mobil mewah. Tak berdaya. Dia hanya bisa mengingatkannya. Ayah, jika hal ini tidak berhasil, aku pasti tidak akan bisa menyewakanmu rumah yang sangat bagus, apalagi memberi culinan. Jacob bertanya tanpa sadar. Mengapa? Charlie berkata, jangan lupa, ketika tiba saatnya kamu meninggalkan rumah, aku akan tetap tinggal di rumah ini. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jika aku menyewakannya padamu di luar, aku akan menyewakanmu sebuah rumah besar, dan kemudian aku akan membuka perpustakaanmu. Ibu mungkin tidak bisa menyimpan dendam terhadapku. Aku harus melindungi diriku sendiri saat itu. Aku akan menyewakanmu sebuah rumah kecil yang kumuh. Jika ibu menyalahkanku, aku masih bisa membela diri. Lagi pula, kami tidak bisa membiarkanmu tidur di jalan, kan? Kalau begitu, Claire dan aku telah melakukan kejahatan pengabaian. Jacob menatap wajah Charlie dengan serius. Dia menghela nafas, menepuk pundaknya, dan berkata kesakitan. Saya mengerti. Saya mengerti. Jika saya berada di posisi kamu, saya tidak ingin menyentuh perasaan Elaine. Charlie berkata, Ayah, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menolongmu kali ini. Tapi ingat, kamu tidak punya jalan keluar. Sekarang kamu harus berjuang untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak berhasil, kamu patut dikasihani. Jacob terkurung gigi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Di sisi lain, saat Claire dibawa ke kamar Elaine, Elaine masih berdebat dengan polisi lalu lintas dengan mata merah. Saya tidak mengerti. Mengapa kita tidak bisa menangkap semua penipu? Mengapa? Polisi lalu lintas berkata tanpa daya. Mengapa tidak? Apa yang saya katakan tidak dihitung. Saat ini, Claire membuka pintu dan berteriak, Bu. Elaine menangis ketika dia melihat Claire. Dia mendobrak tanggul, menangis, menggelinding ke depan, memeluk Claire, dan menangis dengan keras. Putri, kamu akhirnya sampai di sini. Bajingan Jacob itu berselingkuh dari ibumu dengan kekasih lama di belakang punggungnya. Ibumu bahkan tidak ingin hidup lagi. Claire dengan cepat menghiburnya. Tapi, jangan berpikir terlalu ekstrim. Dari apa yang aku tahu tentang ayah, dia seharusnya tidak berpikir terlalu ekstrim. Tidak, Elaine menangis dan berkata, kekasih lamanya pergi 3 kali. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak aku kembali kali ini. Tapi dia belum pernah mengatakan sepatah kata pun tentangku. Mereka masih bekerja bersama di perguruan tinggi di belakangku. Apakah itu pekerjaan? Itu adalah perselingkuhan atas nama pekerjaan. Ah, aku tidak tahu apakah diam-diam mereka tinggal bersama sebagai pasangan siang hari di belakangku kembali. Setelah sekian lama, ibumu bahkan tidak tahu berapa banyak topi hijau yang aku kenakan di kepalaku. Claire buru-buru berkata, dia dengan berani menekan rasa malunya dan menghiburnya. Bu, ayah tidak seperti ini. Jadi jangan mencari masalah. Aku sedang mencari masalah. Hal seperti ini seperti melihat kecoa. Selama kamu melihatnya, kamu tidak bisa menjadi satu-satunya. Mungkin ada puluhan ribu dari mereka yang tidak terlihat. Elaine tiba-tiba teringat sesuatu, dan menamparkan pahanya.
Sialan. Kedua orang ini nongkrong di Universitas Lansia sepanjang hari. Terakhir kali mereka pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran. Dan ada juga orang-orang dari Universitas Lansia. Apakah mereka berdua pergi juga? Setelah mengatakan itu, dia segera mengangkat teleponnya. Memasukkan kata kunci pertukaran budaya Aurus Hill di Korea Selatan ke dalam mesin pencari. Setelah mencari kata Matilda, dia menemukan banyak konten berita. Bagaimanapun, itu adalah acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh kota. Itu adalah operasi dasar untuk memasukkan daftar dan pengenalan rombongan dalam siaran pers. Ketika Elaine melihat bahwa Matilda benar-benar berpartisipasi dalam pertukaran tersebut, dia terakumulasi dengan marah dan menangis. Ini bukan untuk komunikasi apapun. Ini untuk urusan perjalanan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Claire dan menangis. Putriku, aku benci itu. Jacob menanam benih di kepalaku. Sungguh padang rumput. Sayang sekali aku menipu Kenneth setiap hari. Tidak butuh waktu lama sebelum dan sesudah Hannah dikirim ke tambang batu bara hitam. Tapi Jacob, bajingan ini, telah bersama dengan Matilda entah berapa lama di belakangku. Claire mengerucutkannya dan buru-buru berkata, Bu, Bibi Hall itu cukup serius. Mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Elaine terkejut dan bertanya, Claire, apakah kamu sudah bertemu Matilda juga? Ah, Bu, aku tidak. Claire kemudian menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Bagaimana cara menjelaskannya? Elaine bertanya dengan agresif. Kamu belum pernah bertemu Matilda. Bagaimana kamu tahu dia orang yang serius? Claire terdiam beberapa saat. Elaine tiba-tiba pingsan dan menangis. Claire, apakah kamu juga membantuku? Sungguh, Claire langsung bingung. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana memulihkan situasi, Charlie tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia berkata, tapi, aku belum pernah bertemu Bibi Hall sebelumnya. Tapi aku pernah melihatnya. Ah, Elaine terkejut saat melihat Charlie masuk. Dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu Matilda? Apakah bajingan Jacob itu membawamu menemuinya? Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur, ayah membawaku untuk membicarakannya. Elaine menjadi gila dan memarahi. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku menyebutmu menantu yang baik dan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Jacob menipuku. Dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Charlie, kamu juga tidak memberitahuku. Aku kecewa. Charlie tidak panik dan dengan cepat menjelaskan. Tapi, masalah ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya tahu tentang kembalinya Bibi Hall. Saya juga pergi menemui Bibi Hall bersama ayah saya. Tapi ayah benar-benar tidak bersalah terhadap Bibi Hall. Dan alasan utama mengapa ayah tidak mau memberitahumu atau membiarkan aku menyampaikan adalah karena pertimbanganmu. Dasar kentut. Kata-kata kotor Elaine terlontar tanpa berpikir. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya dengan gugup. Di masa lalu, dia biasa mengatakan hal seperti itu kepada Charlie. Dan dia hanya tanpa ragu mengutarakannya. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengucapkan 10 atau 8 kalimat sehari. Tapi segalanya berbeda sekarang. Sekarang dia mengandalkan Charlie dalam segala hal. Termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Tanpa Charlie, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baru saja dia tiba-tiba mengutuk Charlie tanpa sadar. Dia benar-benar takut menyinggung Charlie. Jadi, dia dengan cepat berkata, Charlie, ibu tidak mengincarmu. Ibu mengincar bajingan Jacob itu. Dia bilang dia sedang memikirkanku. Bagaimana mungkin? Charlie menjelaskan. Bu, kamu tidak tahu. Bibi Hall telah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun. Dan dia melakukannya dengan baik. Dia dan suami pertamanya, yang telah meninggal dunia, bersama-sama membangun salah satu firma hukum paling terkenal di Amerika Serikat, yang disebut Smith Law Firm. Kamu dapat memeriksanya secara online. Ini jelas merupakan salah satu firma hukum terkemuka di dunia. Nilai firma hukum mereka setidaknya beberapa miliar dolar. Dan bagian yang mereka peroleh dari membantu perusahaan-perusahaan besar dalam tuntutan hukum setiap tahun bisa mencapai ratusan juta dolar. Matilda sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun.
Teman-teman sekelasnya di Tiongkok tidak tahu tentang masalah di Amerika Serikat. Tampaknya olah ini seseorang menghilang dari dunia setelah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, Jacob, Elaine dan mantan teman sekelas mereka tidak mengetahui kabar Matilda di luar negeri. Baru setelah Matilda kembali ke Tiongkok dia menceritakan masalahnya kepada Jacob. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Charlie semuanya benar dan tidak berlebihan sama sekali. Elaine tidak sebaik Matilda dalam segala hal saat itu. Ketika dia mendengar bahwa Han Meikin begitu pandai dalam membuat masalah, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan dia berkata dengan tidak wajar, "Apa izinnya denganku?" Matilda sangat pandai dalam hal itu. Dia sangat pandai dalam hal itu. Bisakah dia berkumpul dengan suamiku? Charlie menghela nafas, mengarang cerita, dan berkata dengan jujur dan salah. Tapi, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah suami Bibi Hall meninggal, properti keluarga dan firma hukum dia dan keturunannya akan mewarisi segalanya. Bahkan jika mereka membaginya setengah-setengah dengan anak-anak, mereka masih harus mengambil keuntungan lebih dari 10 hingga 2 miliar AS dolar. Ini setara dengan puluhan miliar RMB. Dan kenapa mereka kembali ke Aorus Hill? Dia tidak datang ke sini untuk ayah. Dia datang ke sini untuk kekasih sejatinya. Elaine berseru, "Apa maksudmu?" Charlie berkata dengan serius, "Tapi, alasan Bibi Hall kembali ke Tiongkok adalah karena kekasihnya, yang merupakan pertunangannya saat ini." Saat dia berbicara, Charlie menambahkan, "Nama pertunangan saya adalah Yoldenhart. Saya kenal orang ini sebelumnya. Dia adalah seorang ekonom terkemuka yang diundang secara khusus dari Amerika Serikat oleh Universitas Keuangan dan Ekonomi Aorus Hill. Ketika dia berada di Amerika Serikat, dia bekerja di Wall Street. Dia adalah seorang ekonom terkemuka, sebagai manajer profesional. Jika Anda bergabung dengan perusahaan Fortune 500 pun, Anda pasti bisa menjadi CEO tingkat benua." Elaine mencibir, "Manajer profesional macam apa dia? Dia bukan pencari nafkah." Charlie berkata, "Jangan meremehkan manajer profesional. Lihatlah CEO Apple. Pendapatan tahunannya sekitar 100 juta dolar AS. Menurut nilai tukar saat ini, ini lebih dari 700 juta yuan." Ketika Elaine mendengar angka ini, matanya membelalak kaget. Dia bisa mendapatkan lebih dari 700 juta setahun dengan bekerja paruh waktu, yang tidak terbayangkan olehnya. Charlie melanjutkan, "Saat ini, Profesor Hart mungkin tidak mencapai gaji CEO Apple. Tetapi 30 hingga 50 juta dolar setahun selalu tidak menjadi masalah. Tahu Anda apa konsep ini? Selama dia mau, dia bisa melakukannya dalam sehari. Menghasilkan 100 ribu dolar AS. Tetapi dia adalah orang yang jujur dan tidak ingin pergi ke perusahaan Fortune 500 untuk menghasilkan uang. Jadi dia datang untuk mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aorus Hill." Mengatakan itu, Charlie melanjutkan, "Mengapa Bibi Hall kembali ke Aorus Hill? Kamu bisa mengetahuinya sekarang, kan? Dia tidak datang ke sini untuk menghidupkan kembali cinta lama. Dia datang ke sini untuk mengejar cinta dengan tegas karena kekasihnya datang ke Aorus Hill untuk mengajar." Elaine langsung tertipu oleh Charlie. Meskipun dia tahu bahwa Matilda akan menikah, dia curiga ketika Matilda pertama kali kembali. Jacob menyembunyikan sesuatu yang tidak jelas darinya. Tapi sekarang Charlie mengatakan ini. Ketika Matilda kembali ke Tiongkok dan Aorus Hill, dia sama sekali tidak datang menemui Jacob, tetapi datang menemui pertunangannya saat ini. Dalam keraguan, dia bertanya pada Charlie, "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Charlie memandang Elaine dan bertanya dalam hatinya, "Bu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah menurut Anda dengan kondisi ayah, Anda dapat menarik seorang wanita kaya bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS dan kembali dari Amerika Serikat untuk mengintip? Apakah perasaan lama muncul kembali?" Setelah mengatakan itu, Charlie melanjutkan, "Meskipun dia adalah ayah Claire, meskipun saya adalah menantunya, dan meskipun mungkin agak berkhianat bagi saya untuk mengatakan ini, saya tetap ingin mengatakan, Bu. Menurut kamu apa dia layak menjadi seorang ayah?" Ketika Charlie menanyakan pertanyaan ini, Elaine langsung tercengang. "Ya, apakah Jacob layak? Apakah dia pantas mendapatkannya? Bukankah itu terlalu menyanjung Jacob?" Dengan demikian,
Tidak ada wanita tua dengan gaji pensiun lebih dari 5.000 yang mungkin meremehkannya. Jadi, Elaine tanpa sadar melontarkan, "Bah, dia tidak pantas mendapatkan apapun. Seperti jika dia melamar Jacob. Siapa lagi yang bisa menyukai selain aku? Apalagi seseorang yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS. Dia wanita kaya." Itu benar. Charlie memukul ketika setrika masih panas. Sejujurnya, dengan kondisi ayah saat ini, jika Bibi Hall melihatnya sekali lagi, 30 tahunnya di Amerika akan sia-sia. Dia baik-baik saja diinformasikan di Wall Street. Apa yang pernah kamu lihat? Bakat luar biasa. Bagaimana bisa memandang pecundang tua seperti ayah? Dia pergi ke Amerika Serikat selama 30 tahun. Dan dia tidak kembali untuk membantu orang miskin berusia 30 tahun kemudian. Apakah menurut kamu itu benar? Setelah mengatakan itu, Charlie menghela napas. Biar ku beritahu. Satu-satunya yang bisa menyukai ayah adalah kamu. Ketika Jacob, yang bersembunyi di balik dinding di luar pintu, mendengar kata-kata ini, dia merasakan wajahnya ditampar terbakar, dan hatinya merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa Matilda, yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta yuan, kembali karena dia. Sayang sekali saya tidak memiliki keberanian untuk menceraikan Elaine dan berkumpul dengannya. Awalnya saya berpikir tidak terburu-buru dalam masalah ini. Jika saya menelepon dingin dengan Elaine untuk sementara waktu, Elaine mungkin akan mengambil inisiatif untuk menceraikanku. Maka secara alami saya akan bisa bersama Matilda adalah hal yang biasa. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Matilda yang semula dianggap konstan, ternyata adalah variabel. Dia tidak menunggu Jacob selamanya. Dia telah bertemu dengan pria yang lebih baik, lebih menunggu, dan lebih cocok untuknya. Jadi dia tidak lagi. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie sedang menontonnya di depan Elaine, yang merupakan cara Charlie menyelamatkannya. Bahkan jika dia menaruh seember kotoran di kepalanya, dia harus menangkapnya. Pada saat ini, ketika Elaine mendengar apa yang dikatakan Charlie, semangat bersaingnya tiba-tiba bangkit. Dia segera berkata dengan jujur, "Jangan katakan bahwa Matilda tidak membencinya. Saya juga tidak membencinya. Jika dia tidak membencinya, aku tidak melakukan apa yang dia lakukan padaku saat itu. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk menikah dengannya ketika hal keji seperti itu terjadi? Aku terpaksa melakukan itu." Hati Jacob semakin sakit. Dan dia menangis terseduh-seduh di dalam jiwa. Sialan. Bahkan Elaine pun terpaksa. Lalu aku jadi apa? Saat ini, Charlie langsung setuju dan berkata, "Bu, menurutku kamu benar. Kamu juga orang yang lugas yang berani mencintai dan membenci. Benar-benar rugi sekali bisa bersama seseorang yang meninggal seperti ayah dalam hidup ini." Apa kehilangan? Mata Elaine langsung memerah. "Menantuku tersayang. Kamu telah berbicara dalam hati ibuku. Aku baru saja memberitahu polisi lalu lintas bahwa di zaman dahulu aku, Elaine, juga merupakan pahlawan wanita nomor 1. Mengapa aku menikah sungguh sia-sia?" Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, "Saya pikir saya adalah Huang Rong dalam The Legend of the Condor Heroes. Sedangkan Jacob, sial. Dia adalah Guo Jing yang tidak tahu seni bela diri. Tidak masalah jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh? Bukankah orang itu benar-benar pecundang?" Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Jadi, Bu, menandakan kemarahan seperti apa yang membuatmu marah? Kamu curiga ayah ada yang menetap dengan Bibi Hall, tapi ayah jelas tidak layak. Bahkan jika ayah ingin, dia tidak akan melakukannya. Tidak mungkin memberi kesempatan. Bukankah kamu hanya membuat masalah untuk dirimu sendiri?" Elaine mengangguk tanpa sadar. Kemarahannya terhadap Jacob telah mereda. Tapi dalam sekejap dia menyadari ada yang tidak beres dan langsung berkata, "Lalu mengapa dia bersembunyi kembalinya Matilda ke China dariku? Mengapa dia tidak memberitahuku secara langsung?" Charlie menghela napas. "Hei, ayah tidak berjanji hanya untuk melindungimu. Ketika Bibi Hall pertama kali datang ke sini, dia terus berkata bahwa dia ingin mengajakmu makan bersama ayah. Ayah tidak ingin kamu terkejut ketika kamu bertemu Bibi Hall. Jadi aku tidak pernah mengulang. Tapi aku ada di tempat kejadian." Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa Jacob membawamu menemui Matilda?" Charlie berkata, "Pada awalnya,
Bibi Hall memberi tahu ayah bahwa dia akan kembali ke Tiongkok. Ayah tidak mau memperhatikannya pada awalnya. Tetapi setelah saya mendengar tentang masalah saat itu, saya pikir itu adalah calon pelanggan besar. Jadi saya memohon pada ayah untuk membantu mengenalkanku padanya. Jadi dia mengajakku menemui dia dan dia. Saat dia berbicara, Charlie menjelaskan, kamu mungkin tidak tahu bahwa ketika Bibi Hall kembali ke Tiongkok, anak juga kembali. Nama putra adalah Paul. Dan dia adalah kepala firma hukum Smith. Dia memindahkan firma hukum mereka ke Aurus Hill. Kebetulan saya mempunyai ide untuk mencari seseorang untuk melakukan tes Feng Shui ketika saya sedang memilih lokasi. Ayah memperkenalkan saya kepadanya. Jadi saya bertemu Bibi Hall dan anak-anak di sampingnya. Kemudian, anak menjadi milik pelanggan saya. Saya menghasilkan jutaan dari satu perjanjian itu. Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan, kemudian, Bibi Hall mengatur agar kedua keluarga makan malam bersama. Dia berkata bahwa dia akan membawa anak dan membiarkan ayah membawa ibu, kamu, Claire, dan aku. Tetapi ayah tidak melakukannya. Aku juga tidak setuju. Pertama, dia takut kamu akan terpukul. Dan kedua, dia juga khawatir jika Bibi Hall ingin menemukan rasa superioritas atasmu. Kamu tidak akan bisa menolaknya. Saat Elaine mendengar ini, dia merasa sangat sedih. Dia benar-benar tidak menyangka Matilda baik-baik saja sekarang. Dia dikatakan memiliki kekayaan puluhan miliar yuan, berkali-kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Sementara dia merasa masam di hatinya. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Sampai dia tidak melihat Matilda. Jika dia benar-benar melihatnya, dia akan tersenyum dan menyapanya secara langsung dan menanyakan kabarnya. Bagaimana dia akan menjawabnya? Matilda bukanlah Hannah. Saya dapat dengan mudah menemukan rasa superioritas atas Hannah. Tetapi Matilda lebih baik dari saya dalam segala aspek. Dia lebih cantik dari dirinya sendiri. Lebih lembut dari dirinya sendiri. Lebih berpengetahuan dan lebih pintar dari dirinya sendiri. Dan bahkan sosoknya berada puluhan mil di depannya. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan dia, Anda akan seperti ayam kampung dan burung merak, tanpa keuntungan sama sekali. Awalnya, saat aku memproduksi, aku bisa menghibur diriku sendiri. Meskipun aku tidak sebaik dia dalam segala hal, aku masih punya cara untuk mencuri suaminya. Tapi melihat ke belakang sekarang, Jacob, yang menurutku adalah hadiah kemenangan, bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sampah di mata orang lain. Tepat ketika dia merasa sangat rendah diri di dalam hatinya, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Oh, Bu, kamu harus memahami niat baik ayah. Kamu mengatakan bahwa jika kamu bertemu Bibi Hall, dia akan membawa puluhan juta gelang hijau giok, memegang tanganmu, berterima kasih dari lubuk hatinya. Apa yang akan kamu lakukan? Elaine tanpa sadar bertanya. Untuk apa dia berterima kasih padaku? Charlie berkata dengan serius. Tentu saja. Terima kasih telah mengambil ayah menjauh darinya. Kamu membawanya pergi. Justru karena kamu membawa ayah pergi, dia bisa pergi ke Amerika Serikat sendirian. Tempat dia bertemu suami pertamanya. Dan bersama suami, dia menciptakan perusahaan terkenal bernilai miliaran dolar. Kalau kamu tidak merebut ayah darinya, dia mungkin akan menjadi dirimu sekarang. Dia disiksa sampai mati oleh wanita tua dan keluarga Wilson Changgan setiap hari. Bagaimana dia bisa tetap memiliki status tinggi seperti yang dia punya hari ini? Kamu bilang orang harus bersyukur. Maukah kamu menyeretnya keluar dari lubang api? Ini, aku, dia, persetan. Ketika Elaine mendengar ini, perlindungannya benar-benar hancur jauh di dalam hatinya. Dia menangis di dalam hatinya, apa-apaan ini? Mengapa Matilda baik-baik saja? Bukankah dia seharusnya meninggalkan Amerika Serikat 30 tahun yang lalu karena dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di negara asing dan tinggal di sana sepanjang waktu selama hidupnya? Apakah dia berjuang di bawah? Dia sekarang berusia 50-an. Dia seharusnya kehilangan pekerjaannya dan kemudian ditinggalkan oleh seorang pria. Kemudian dia harus jatuh sakit parah. Ditinggalkan oleh kapitalisme. Dan terpaksa mencuci piring di dapur belakang sebuah restoran Chinatown. Mengapa dia dan suaminya bisa menciptakan sebuah firma hukum terkemuka dan bisa memiliki kekayaan bersih puluhan miliar yuan? Saya benci itu. Begitu dia membayangkan.
Sebagian besar kebenciannya pada Jacob telah hilang. Saat ini, Charlie terus mengejar kemenangan dan berkata, "Bu, kamu pasti curiga ada yang salah dengan perjalanan pertukaran ayah ke Korea Selatan, kan? Kamu tidak akan percaya padaku ketika aku menjelaskan dengan sia-sia. Jika kamu melakukannya, kamu dapat mencari berita yang relevan dan melihat daftar personel pertukaran. Apakah ada orang bernama Yolden Hart di dalam? Orang itu adalah pertunangan Bibi Hall. Pasangan itu pergi bersama untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Ayah bepergian bersama mereka. Dan pasti tidak akan ada masalah dengan Matilda." Elaine segera melihat lagi. Dia melihat halaman web yang baru saja dia cari. Dan tentu saja melihat nama Yolden di dalamnya. Apa yang dikatakan Charlie langsung membentuk rangkaian bukti yang lengkap. Melihat ekspresi yang rumit, Charlie dengan cepat menambahkan, "Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Ayah segera memberitahu saya bahwa Bibi Hall akan menikah. Dan dia juga berdiskusi dengan saya apakah akan memberitahu kamu atau tidak. Tetapi kamu juga tahu bahwa Bibi Hall baik-baik saja sekarang. Dan calon suami juga sangat mengesankan. Tempat yang mereka pilih untuk pernikahan mereka adalah Shangri-La, yang terbaik di Aurus Hill. Dan ini adalah taman langit yang tidak bisa dipesan oleh orang biasa. Bukan hanya ayah yang diundang, tetapi seluruh keluarga kita. Ayah berpikir 2 kali dan mengatakan kepada saya bahwa dia harus berusaha untuk tidak memberitahu kamu tentang masalah ini. Jika tidak, itu pasti akan memberi kamu pukulan besar. Jadi saya merahasiakannya dari kamu dan tidak pernah kompilasi," katanya. Dia tidak mengira kamu tidak sengaja menemukan undangan pernikahan itu. Dan akhirnya menimbulkan pembawaan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Charlie menghela nafas dan berkata, "Tapi, Ibu, jika kamu benar-benar ingin pergi, ayo kita pergi dan minum anggur pernikahan mereka bersama seluruh keluarga. Ini akan membuatmu merasa sangat lega. Bagaimana cara melindunginya?" Elaine berseru. "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak ingin pergi." Dia terjebak dengan depresi di dalam hatinya. Sialan. Matilda benar-benar bajingan. Dan orang yang dia cari juga yang terbaik di antara orang-orang. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan Jacob tidak bisa dibandingkan dengan pertunangannya dalam hal apapun. Apa yang aku dan Jacob lakukan di sana? Apakah kami akan dipermalukan bersama? Melihat penolakannya, Charlie dengan sengaja berkata, "Aku baru saja mendengar ayah memberitahuku bahwa kamu ingin pergi. Ayah juga menyatakan memposisikanku sekarang. Mengatakan bahwa dia akan membuka hatinya kepadamu kali ini dan tidak akan pernah menyimpan rahasia apapun. Kalau kamu ingin pergi, dia tidak akan lagi menghentikanmu dan pasti akan menemanimu." "Tidak, aku tidak pergi. Aku tidak akan pergi," Elaine berkata dengan tidak wajar. "Ayahmu melemparkan undangan itu ke jalan raya. Apalagi yang harus dikunjungi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bu, apakah kamu salah satu dewa perang di internet? Apakah kamu terlalu banyak menonton film pendek tentang kembali, mengadakan jamuan makan besar, dan mempekerjakan 800 anak laki-laki untuk memeriksa undangan di depan pintu? Jangan lupa bahwa kamu dan ayah adalah teman sekelas lama dan kenalan lama Bibi Hall. Bahkan jika kamu kehilangan undangan, pada hari pernikahan, kalian berdua berdiri di depan pintu. Mereka berdua akan menunggu di pintu untuk menyambut kamu. Begitu mereka bertemu kalian berdua, mereka dengan hangat akan mengundang kamu masuk." Elaine pergelangan tangannya berulang kali. "Saya benar-benar tidak akan pergi. Tidak perlu. Saya belum melihat dia selama beberapa dekade. Apa yang harus dikunjungi? Membosankan. Jadi saya tidak akan pergi." Charlie menghela nafas. "Tidak, Bu. Sebenarnya aku masih menyarankan kamu untuk pergi ke sana. Kamu masih memiliki hati yang besar untuk ayah. Kesalahpahaman yang sangat besar. Kalau masalah ini tidak terselesaikan, kehidupan keluarga kita di masa depan tidak akan mudah. Apalagi ayat baru saja mengutarakan posisinya kepada saya. Selama kamu mengatakan apakah akan pergi atau tidak, dia akan mendengarkan kamu dalam segala hal." Setelah itu, Charlie melihat ke arah pintu dan berkata dengan keras, "Itu, ayah." Ketika Jacob mendengar Charlie tiba, dia memaksa masuk dengan tersipu, menatap Elaine, dan berkata ragu-ragu, "Istriku, aku benar-benar salah.
Seharusnya aku tidak menyembunyikan ini darimu. Mulai sekarang, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Dan aku pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk bersiap untuk ini. Jadi aku memutuskan bahwa pada hari pernikahan mereka, ketika seluruh keluarga kita pergi ke sana, aku harus terbuka dan membuka simpulmu secara langsung. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan mendesah. Hei, istriku. Nyatanya, kamu tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak perlu meremehkanku. Bagaimana mungkin pecundang sepertiku layak menjadi elit seperti Matilda? Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Di depannya. Aku hanya. Ketika Jacob mengatakan ini, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengakui kata-kata selanjutnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa pertempuran putus asa ini telah mencapai momen terakhir dan kemenangan sudah di depan mata, dia hanya bisa berkata dengan air mata berlinang dan suara gemetar. Di dekatnya, Jacob, itu omong kosong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.